Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul korosi atau corrosion. Dan untuk mengetahui nama-nama kelompok saya sebagai berikut. 1. Faris Setiawan, saya sendiri yang sebagai perwakilan teman-teman untuk menyampaikan sebuah materi. 2. Muhammad Iqbal Sobri. 3. Rizky Edi Akbar. Dan kita akan membahas sebuah materi tentang korosi. Apa itu korosi dan bagaimana bisa terjadi? Langsung saja kita lanjut ke slide pertama. Korosi. Korosi atau corrosion definisinya adalah perusakan atau penghancuran material karena adanya reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Korosi terdiri dari dua hal, yaitu korosi kering atau dry corrosion. 2. Korosi basah atau wet corrosion. Apa sih korosi kering dan apa sih korosi basah? Korosi kering yang pastinya tidak terkena air atau air laut tidak terkena. Lanjut, fenomena oksidasi terjadi korosi ini, yaitu semua korosi terjadi dari inilah. Oke, peristiwa korosi. Ini siklusnya korosi. Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan korosi suatu material adalah elektrokimia, metalurgi, termodinamika, dan kimia fisika. Korosi terjadinya korosi yaitu reaksi kedua dalam kurung 6 tambah X kurung H2O kurung 1 plus 2 Fe kuadrat positif dan sama dengan kurung Ag tambah setengah O2 dalam kurung G. Lanjut, Fe2 atau freon, O3 XH2O dalam kurung S sama dengan 4H3O+. Penggolongan korosi. 1. Uniform general attack atau korosi umum. 2. Galvanic corrosion, korosi galvanis. Creative corrosion, korosi celah. Pitting corrosion atau korosi sumur. Intergranular corrosion atau korosi batas butir. Selective latching, korosi selektif. Erosion corrosion, erosi. Stress corrosion atau korosi di tegangan. Dan kita bahas dari 1, korosi umum atau uniform general attack, yaitu korosi yang umumnya terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia elektrokimia yang merata pada permukaan logam. Pencegahannya yaitu
penggunaan material yang tepat dan pelapisan atau coating. B. Inhibitor atau suatu zat yang ditambahkan pada konsentrasi yang kecil ke lingkungan untuk menurunkan laju korosi. C. Proteksi katodik. Yang kedua yaitu galvanic corrosion atau korosi galvanik. Terjadi akibat adanya benda potensial antara dua benda yang terhubung secara elektrolit. Logam yang ketahanan korosinya kurang atau anodik, logam yang ketahanan korosinya tinggi, dinamakan katodik. Proteksi katodik atau cathodic protection. Contoh, galvanisasi pelapisan dengan Zn atau Zn pada baja. Baja dilapisi Zn bukan karena Zn memiliki ketahanan korosi yang tinggi, tetapi karena Zn diumpamakan agar terkorosi terlebih dahulu. Ya, ini siklusnya. Ini anoda, korosi, steel, katoda. Selanjutnya, korosi galvanis dapat terjadi pada 1. Sel elektroda yang tidak sama, contoh pipa tembaga dan pipa baja. 2. Sel dengan temperatur yang berbeda atau differential temperatur. Hal ini terjadi pada heat exchanger, boiler, immersion heater. Ketiga, concentration cell atau sel konsentrasi, yaitu material yang diletakkan pada konsentrasi larutan yang berbeda. 4. Differential arrangement cell atau sel konsentrasi oksigen, yaitu terjadi perbedaan konsentrasi oksigen. Ini ilustrasi sel konsentrasi oksigen. Ini nama iron atau besi baja, bisa dimasukkan ke dalam konsentrasi O2 yang tinggi. Yang ini dimasukkan ke konsentrasi O2 rendah. Creative corrosion atau crevice corrosion, korosi celah. Korosi lokal yang sering terjadi pada sebuah atau daerah yang dilindungi. Penyebabnya adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap joint, atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau pada kepala pipet. Penyegahnya sangat sulit. Caranya dengan mengondisikan dalam kelembapan yang rendah atau low humidity. Daerah yang kemungkinan terkena korosi ini seperti baut. Cara penyegahnya insulator vest. Ini cara penyegahnya, di bawah ditutup, dikasih biasanya pelumas agar tidak terkorosi. Yang keempat, pitting corrosion atau korosi sumur. Serangan korosi mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam. Diameter lubang relatif kecil. Jenis korosi yang sangat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukur secara kuantitatif. Penyegahnya dengan memiliki material yang tahan terhadap korosi sumur. 5. Intergranular corrosion, korosi batas butir. Pertama, korosinya terjadi akibat adanya ketidakkemurnian di atas butir, bertambahnya salah satu dari elemen panduan di batas butir, pengurangan salah satu elemen paduan di batas butir. Contoh peristiwa sensitasi atau sensitizing. 6. Selective lashing korosi lektif, penghilangan satu elemen dari suatu paduan padat melalui proses korosi. Contohnya yaitu penghilangan Zn atau Zeng pada paduan beras kuningan. 2. Penghilangan Al